Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bapak Nilo Farm. Mohon maaf kemarin sedikit lama atau agak lama ya teman untuk upload videonya karena disibukkan dengan rutinitas pekerjaan sehari-hari. Kali ini saya akan mengupload yang ringan-ringan aja dulu ya teman. Kali ini saya akan membahas untuk bebek petelur yang potensial untuk dibudidayakan. Bebek dilihat dari tujuan pemeliharaannya terbagi beberapa macam. Di antaranya sebagai bebek petelur, bebek pedaging, dan bebek hias. Pada awalnya, bebek atau itik petelur berasal dari negara Amerika yang telah mengalami proses penjinakan. Hingga saat ini sudah berhasil terciptanya bebek-bebek lokal yang memiliki keunggulan tersendiri. Untuk jenis bebek petelur sendiri, ada yang bertujuan untuk ditetaskan dan ada yang untuk keperluan konsumsi. Di antara bebek petelur yang potensial terdapat bebek lokal dan ada juga bebek impor. Untuk bebek petelur terdapat jenis bebek Mojosari, bebek Magelang, bebek Alabio, bebek Cirebon atau Rambon, bebek kaki Campbell, bebek Ratu. Tapi di sini saya hanya akan membahas yang umum dibudidayakan saja ya sobat. Kalau yang jenis lain di video selanjutnya, oke? Bebek petelur terbagi menjadi jenis-jenis yang berbeda dan memiliki keunggulan tersendiri dalam setiap jenis dan karakteristik. Selain bebek petelur yang tidak kalah unggulnya dengan produktivitas telurnya, jenis bebek pedaging yang banyak diunggulkan oleh produktivitas dagingnya pun juga banyak loh. Salah satunya jenis bebek pedaging hibrida dan bebek packing. Budidaya bebek petelur saat ini memang sudah banyak diterapkan, baik dalam skala besar maupun skala kecil, dengan pemeliharaan yang terbilang sederhana. Pemeliharaan bebek petelur ini ditujukan untuk menghasilkan telur guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan permintaan pasar yang kian melonjak. Berbagai jenis bebek petelur unggul pun kini sudah ada di Indonesia. Pengen tahu apa saja jenis bebek petelur unggul ini? Simak penjelasan berikut ini. Oke. Yang pertama adalah bebek Mojosari. Sebagai bebek petelur, produktivitas bebek Mojosari tidak perlu diragukan lagi. Jumlah produksi telur bebek Mojosari mencapai 200 sampai dengan 220 butir per ekor dalam setahun. Untuk telur yang dihasilkan pun berukuran cukup besar. Berat per butir mencapai 65 sampai 70 gram per butir. Telur yang dihasilkan berwarna biru kehijauan sehingga cukup menarik dijadikan telur asin. Bebek Mojosari ini juga dikenal sebagai bebek ras. Disebut sebagai bebek ras karena bebek Mojosari ini berasal dari daerah Modopuro, Mojosari, Jawa Timur. Bebek Mojosari mempunyai ciri seperti bebek Tegal. Bebek ternas Mojosari ini saat ini mulai banyak dikembangkan oleh masyarakat karena jumlah telur yang dihasilkan bebek ternak Mojosari cukup tinggi. Masa produksi bebek Mojosari sekitar 11 bulan dalam setahun. Jadi, hampir sepanjang hari bebek Mojosari aktif bertelur. Bebek sendiri mulai bertelur pada umur 6 bulan. Berat bebek Mojosari sekitar 1,7 kg per ekor, sehingga saat akhir dapat dijadikan sebagai bebek pedaging. Yang kedua adalah bebek Alabio. Bebek Alabio atau Anas platyniscus borneo merupakan bebek plasma nutfah atau bebek petelur yang unggul. Habitat asli bebek Alabio berasal dari Kalimantan Selatan. Bebek Alabio mempunyai ciri postur tubuhnya berbentuk segitiga, warna paruh kuning terang. Untuk bobot tubuhnya cukup tinggi sekitar 1,6 sampai dengan 1,8 kg per ekor. Sedangkan produksi telur bebek Alabio sekitar 220 sampai dengan 250 butir per ekor dalam setahun. Untuk berat telur per butir cukup besar, sekitar 59 sampai 65 gram per butir. Warna telur putih kehijauan. Bebek Alabio termasuk bebek dengan kategori dwifungsi, yaitu petelur dan pedaging. Bebek Alabio yang berasal dari Kalimantan ini memiliki produktivitas telur sekitar 220 sampai 250 butir per ekor dalam setahun. Yang ketiga, bebek Cirebon atau Rambon. Bebek Rambon termasuk bebek lokal yang merupakan persilangan antara bebek Cirebon dengan bebek Alabio.
Peternak melakukan persilangan untuk mendapatkan bebek dengan berbagai keunggulan, yaitu sebagai bebek berdaging yang mempunyai produktivitas telur yang tinggi. Bebek ternak Cirebon atau disebut dengan Rambon ini banyak terdapat di wilayah Cirebon, Subang, Majalengka, Bekasi, dan Banten. Bebek ternak ini juga banyak dikembangkan oleh masyarakat untuk diambil telur bahkan dagingnya. Telur yang dihasilkan berwarna biru kehijauan, paruh berwarna keoren-orenan, dan bobot bebek mencapai 1,2 sampai dengan 1,4 kilo per ekor. Yang keempat, bebek Magelang. Bebek ternak yang berasal dari Secang, Jawa Tengah ini cukup mudah dikenali dari lehernya, yang ada garis putih mengelilingi leher yang sekilas mirip kalung. Maka banyak yang menyebut bebek Magelang sebagai bebek kalung. Bebek Magelang mampu berproduksi 170 butir telur per ekor. Berat telur 69,5 gram per butir, sehingga cukup besar. Bebek Magelang pada umur 8 minggu mempunyai berat hampir 1,9 kg per ekor, sehingga bisa dijadikan bebek berdaging. Bebek ini mudah dikenali dari lehernya yang ada garis putih mengelilingi leher yang sekilas mirip kalung. Yang kelima, bebek Tegal. Bebek Tegal merupakan bebek yang berasal dari daerah Brebes atau Tegal, Jawa Tengah. Penyebaran bebek Tegal ini melalui Pantura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bebek ternak Tegal menjadi bebek dengan produktivitas telur yang sangat baik. Maka dari itu, bebek Tegal dijadikan salah satu usaha bebek petelur. Produksi telur per tahun yang dihasilkan dari bebek Tegal rata-rata mencapai 200 sampai dengan 250 telur dengan berat antara 70 sampai 75 gram tiap telur. Karakteristik yang ada pada bebek Tegal terdapat di semua warna bagian bulu berwarna kecoklatan. Hal ini terlihat sangat jelas dengan adanya totol-totol berwarna coklat pada bagian sayap, dada, ekor, dan punggung. Bentuk kepala pada bebek ini terlihat lebih kecil, leher terlihat langsing dan panjang. Bentuk paruh terlihat panjang melebar pada ujungnya dan pada kaki berwarna hitam. Bebek ternak Tegal ini memiliki rasa daging yang gurih, dapat beradaptasi dengan baik pada cuaca atau habitat baru, lebih tahan terhadap penyakit, dan mudah untuk diternakan. Bebek Tegal mulai bertelur pada umur 5,5 bulan. Yang keenam, bebek Bali. Bebek Bali atau biasa masyarakat menyebutnya sebagai bebek pinguin karena jalannya mirip seperti pinguin. Bebek Bali ini juga termasuk bebek lokal petelur yang unggulan. Yang menjadi ciri khas pada bebek Bali ini adalah jambul yang terdapat pada bagian kepalanya. Jenis bebek ini sudah banyak diternak di wilayah Indonesia karena memang kemampuan beradaptasinya yang cukup baik. Tidak hanya sebagai bebek ternak, tetapi bebek Bali ini kerap dijadikan sebagai bebek hias karena warna bulu yang mengkilap dan jambul yang unik pada kepalanya. Bebek Bali dapat memproduksi telur berkisar 150 sampai dengan 220 butir per ekor dalam setahun, dan mulai memproduksi telur pada umur 5,5 sampai 6 bulan. Karakteristik pada bebek Bali diantaranya adalah bulu pada jambul lebih dominan berwarna putih, paruh dan kaki berwarna kuning. Pada usia 10 minggu, bobot pada bebek ini dapat mencapai 2 kg. Demikian video tentang jenis bebek yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Like, komen jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.